Ya, teman-teman, di sini kami akan menjelaskan tentang tetes telinga. Apa itu tetes telinga? Tetes telinga adalah suatu larutan atau suspensi yang mengandung bahan aktif obat yang ditetesi dalam telinga. Tetes telinga digunakan untuk mengatasi infeksi, membersihkan, menghangatkan, atau mengeringkan telinga bagian luar. Tetes telinga ini dapat digunakan maksimal 14 hari. Umumnya penggunaan tetes telinga ini sangat aman, namun jika kalian merasakan gatal, iritasi, atau ruam lokal, dapat segera menghentikan penggunaan dan menghubungi dokter. Lalu tetes telinga ini hanya digunakan pada bagian telinga. Gunakan sesuai dengan petunjuk dan arahan dokter. Jangan digunakan bila sudah kadaluarsa. Jika efek samping timbul sangat mengganggu, segera hentikan pemakaian dan dapat dikonsultasikan ke dokter. Untuk cara penyimpanan tetes telinga ini, yang pertama dapat dijauhkan dari jangkauan anak-anak, lalu disimpan di tempat kering dan jauhkan dari sinar matahari langsung. Untuk cara penggunaannya, yang pertama, cuci tangan menggunakan sabun dan air bersih. Yang kedua, hangatkan tetes telinga dengan digenggam dalam telapak tangan selama beberapa menit, seperti ini. Selanjutnya yang ketiga, miringkan kepala ke samping atau dalam posisi terbaring dan telinga ke atas, seperti ini. Yang keempat, tarik daun telinga hingga terbuka lebar dan teteskan cairannya sesuai dosis yang ditentukan. Yang kelima, tunggu 5 menit sebelum meneteskan pada telinga lain. Lakukan hal yang sama jika ingin menggunakan pada sisi telinga lainnya. Terima kasih. Selanjutnya, kita akan mengenal lebih dekat apa itu HandiHaler. HandiHaler merupakan salah satu jenis dari dry powder inhaler yang dapat menghantarkan formulasi serbuk kering melalui obat inhalasi ke dalam paru-paru. HandiHaler termasuk dalam dry powder inhalasi single unit capsule dose atau reusable. Membutuhkan untuk mengisi satu kapsul gelatin keras yang mengandung formulasi serbuk ke dalam obat sebelum digunakan, dan merupakan perangkat dry powder inhaler yang paling umum digunakan. Lalu, HandiHaler ini dipakai untuk siapa sih? Obat ini diindikasikan pada kondisi kronis PPOK atau penyakit paru obstruksi kronis. Spiriva HandiHaler mengandung kapsul berisi tiotropium bromida yang tujuan kerjanya di paru-paru dan merupakan long-acting anticholinergic yang memiliki selektivitas farmakokinetik untuk reseptor M3 dan juga M1. Tiotropium dapat digunakan untuk merelaksasikan otot polos yang ada di paru-paru, mengurangi eksaserbasi, dan meningkatkan efektivitas rehabilitasi paru pada pasien PPOK atau penyakit paru obstruksi kronis. Nah, untuk bagian-bagian dari HandiHaler, kita akan menjelaskan atau mengumpamakan bagian-bagian dari HandiHaler ini seperti Hector ini ataupun staples. Nah, bagian yang paling atas dari Hector ini kita ibaratkan sebagai dust cap atau penutup dari HandiHaler. Kemudian bagian tengahnya ini adalah mouthpiece, dan bagian yang paling bawah ini adalah base ataupun bagian dasar dari HandiHaler. Lalu bagian ujung atau ekor dari Hector ini kita ibaratkan sebagai piercing button atau tombolnya. Dan di bagian base yang tengahnya ini kita ibaratkan sebagai center chamber atau tempat untuk memasukkan si kapsul obat. Lalu bagaimana cara kita membersihkan inhaler atau dalam jenis ini HandiHaler? Yang pertama adalah kita perlu membuka dust cap atau penutup HandiHaler dan juga mouthpiece-nya. Nih. Yang kedua adalah buka bagian dasar atau base dengan menarik tombol ke atas dan bersihkan HandiHaler hanya dengan air hangat. Jangan menggunakan deterjen ataupun agen pembersih yang lain.
Yang ketiga adalah biarkan dust cap, mouthpiece, dan juga bagian base dari handyhaler terbuka sampai kering. Hal ini biasanya memakan waktu kurang lebih 24 jam. Dan cara yang keempat adalah jangan gunakan handyhaler dalam keadaan basah. Selanjutnya, bagaimana cara menggunakan handyhaler? Yang pertama, cuci tangan dengan air mengalir sampai bersih dan keringkan tangan. Lalu, membuka penutup handyhaler seperti ini dan membuka mouthpiece dengan menarik ke atas. Seperti ini. Lalu, selanjutnya ditutup mouthpiece hingga terdengar bunyi klik. Dan biarkan penutup handyhaler terbuka. Lalu, posisikan perangkat handyhaler dengan posisi mouthpiece berada di atas. Selanjutnya, tekan tombol pelubang kapsul 1 kali. Kemudian lepaskan agar serbuk yang berada dalam kapsul dapat terhirup. Selanjutnya, tarik nafas dengan perlahan dan dalam, lalu hembuskan. Hindari menghembuskan nafas ke dalam mouthpiece. Dan jauhkan dari handyhaler. Lalu, masukkan handyhaler ke dalam mulut, antara gigi dan dekat bibir, namun tidak boleh menggigit. Selanjutnya, katup bibir dengan rapat mengelilingi mouthpiece. Gigi dan lidah tidak boleh menghalangi jalannya masuk dari serbuk. Selanjutnya, menghirup dengan pelan-pelan dan dalam hingga kapsul akan bergetar. Selanjutnya, menahan nafas sekitar 5 hingga 10 detik. Lalu, keluarkan handyhaler dari mulut. Selanjutnya adalah menghembuskan nafas dengan perlahan dan jauhkan dari mouthpiece. Seperti itu. Lalu, ulangi langkah dari tarik nafas hingga menghembuskan nafas atau exhale hingga kapsul sampai bersih agar memastikan bahwa dosis yang diperoleh dapat maksimal. Lalu buka mouthpiece dan keluarkan cangkang kapsul yang telah digunakan. Lalu, tutup mouthpiece dan handyhaler dengan baik. Itu bagian penyimpanan. Nah, handyhaler ini dapat disimpan di tempat yang sejuk dan kering. Udara yang lembab itu dapat mengakibatkan serbuknya itu menggumpal dan dapat menyumbat handyhaler. Nah, untuk peringatannya, handyhaler itu tidak dapat digunakan pada usia di bawah 5 tahun. Nah, atau pasien dengan fungsi paru-paru yang lemah. Kapsul itu tidak boleh ditelan karena tujuan terapinya itu tidak akan tercapai dan tidak dapat diabsorpsi dengan baik di lambung. Yang kedua itu jika terjadi reaksi hipersensitivitas seperti pembekakan, ruam, dan gatal, segera hentikan pengobatan dan dapat mengkonsultasikan pada dokter. Dan yang ketiga itu tidak boleh menghembuskan udara ke mouthpiece karena akan menyebabkan handyhaler lembab dan berkurangnya dosis. Kita masuk ke salep mata. Salep mata ini merupakan sediaan dengan basis salep yang telah melewati uji sterilitas. Salep mata ini mengandung bahan yang sesuai untuk mencegah kontaminasi yang mungkin masuk dalam wadah yang dibuka pada saat proses penggunaan. Untuk peringatannya, salep mata ini hanya digunakan pada mata. Kemudian gunakan sesuai dengan petunjuk dan arahan dokter. Jangan digunakan apabila kadaluarsa dan hentikan pemakaian bila timbul efek samping yang mengganggu. Untuk macam salep mata ini ada 3 macam. Untuk yang pertama ini ada untuk mata kering. Salep ini selain mengandung zat aktif yang dibutuhkan, juga mengandung pelumas seperti parafin, minyak mineral, maupun petroleum putih untuk yang memiliki kondisi mata kering. Kemudian untuk salep mata untuk alergi, salep ini mengandung kromoglikat natrium yang untuk sebagai pencegahan alergi.
Kemudian untuk infeksi ini dibagi menjadi 3 macam infeksi, yaitu infeksi virus, infeksi jamur, dan infeksi bakteri. Untuk penggunaan salep mata infeksi ini harap konsultasikan ke dokter terlebih dahulu sebelum melakukan pembelian salep mata agar menghindari kesalahan indikasi. Kemudian, untuk cara penggunaan salep mata. Pertama-tama sebelum menggunakan salep mata, jangan lupa untuk cuci tangan terlebih dahulu. Lalu, ujung tub salep mata jangan sampai terkena apapun. Kemudian, pada saat hendak menggunakan salep mata, kepala disedikit tengadahkan, pegang tub dengan satu tangan, lalu tarik ujung kelopak mata hingga membentuk cekungan. Kemudian di bagian cekungan tersebut diolesi salep mata sejumlah dosis yang ditentukan. Setelah itu, tutup mata selama sekitar 2 menit. Setelah selesai mengolesi salep mata, bersihkan kelebihan salep dengan kertas tisu. Demikian cara untuk menggunakan salep mata. Selanjutnya, cara penyimpanan salep mata. Yang pertama, simpanlah salep mata dalam keadaan tertutup rapat. Simpan di tempat sejuk dan kering pada suhu 15-25 derajat Celcius dan terhindar langsung dari sinar matahari. Yang ketiga, jauhkan dari jangkauan anak-anak dan jangan digunakan lagi salep matanya apabila sudah terbuka lebih dari 30 hari. Poin kritis dari salep mata yang pertama, jika mendapatkan salep mata lebih dari satu macam, maka berilah selang waktu 5 menit antara obat mata yang satu dengan yang lainnya. Apabila mendapatkan tetes mata dan salep mata saat bersamaan, maka dahulukan obat tetes mata. Setelah itu berilah selang waktu selama 5 menit sebelum menggunakan salep mata. Jangan digunakan bersamaan apabila sedang menggunakan lensa kontak. Yang terakhir, apabila sedang menggunakan salep mata, maka jangan berbagi dengan orang lain. Sekian dan terima kasih.